Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kali ini saya akan edukasi tentang apa itu komunitas Garuda Politik Indonesia ya. Komunitas Garuda Politik Indonesia. Oke, perkenalkan saya Sugeng Anto, inisiator Garuda Politik Indonesia, inisiator Bos Indonesia, penggiat Germas, GKN dan SMK Bangun Desa ya. Oke, Garuda Politik Indonesia ya. Gapolindo ya kan, adalah sebuah komunitas penggiat kesadaran politik masyarakat Indonesia ya, komunitas penggiat ya. Penggiat itu berarti orang dan sebagainya yang menggairahkan ya kan, yang mengedukasi ya kan tentang politik ya, politik kesadaran politik Indonesia. Nah, Garuda Politik Indonesia adalah independen ya, komunitas independen. Jadi kita berdiri bukan underbow organisasi lain ya, kita independen ya, kita murni sebagai penggiat kesadaran politik ya. Jadi orang bertanya, wah Garuda ini apa hubungan dengan Partai Garuda atau dengan Garuda yang lain ya? Garuda ini sebenarnya inspirasinya nama Garuda tentu dari Garuda Pancasila ya, burung Garuda ya, sebagai lambang negara Indonesia ya. Sekali lagi, komunitas bersifat independen ya, dengan websitenya garudapolitik.com. Kalau channel YouTube-nya ya Garuda Politik ya. Oke, Ibu sekalian, ini menarik ya, teman-teman sekalian. Kenapa Garuda Politik ini salah satu lahir adalah kita juga mengedukasi ya, biar nggak buta politik ya, karena ini penting ya. Ini salah satu tokoh dunia ya, ya kan, ini menarik, salah satu tokoh dunia ya kan, yang selalu menginspirasi ya, bahwa pentingnya politik itu adalah salah satu adalah Bertolt Brecht, penyair dan dermawan Jerman ya kan. Buta terburuk adalah buta politik ya kan. Buta banyak, tapi buta terburuk adalah buta politik. Orang yang buta politik tak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semuanya tergantung keputusan politik. Dia membanggakan sikap anti politiknya ya kan, membusungkan dada dan berkuar aku benci politik. Sungguh bodoh dia yang tak mengetahui bahwa karena dia tidak mau tahu politik, akibatnya adalah pelacuran, anak telantar, perampokan, dan yang terburuk korupsi dan perusahaan multinasional yang menguras kekayaan negeri kan. Inilah kalau kita buta politik ya. Kemudian ini tokoh nasional ya, Bapak Muhammad Nasir ya kan. Kalau memang saudara-saudara merasa tidak perlu serta politik, biarlah tidak usah berpolitik. Tetapi saudara-saudara jangan buta politik. Kalau saudara-saudara buta politik, maka saudara-saudara akan dimakan oleh politik. Jadi penting ya nih kita paham politik ya. Makanya kita ada edukasi juga, ayo melek politik dan sebagainya ya. Oke, Bu sekalian. Nah, tujuan Garuda Politik Indonesia ya. Tujuan Garuda Politik Indonesia adalah sebagai wadah edukasi politik dan politik sehat. Wah, yang pertama melek politik dulu ya. Apa itu politik kita harus paham ya. Berarti itu kita bicara politik sehat. Berarti ada politik tidak sehat. Ya, inilah yang jadi masalah. Kenapa orang sangat benci, bahkan sangat tidak alergi tentang politik, karena banyak sekali oknum-oknum, sebenarnya oknum-oknum ya, politik yang menyebabkan orang ya kan. Karena apa? Karena sebenarnya karena masyarakat kita tidak melek ya kan, tidak paham politik. Maka justru itulah Garuda Politik lahir, yaitu untuk mengedukasi ya, biar sadar, melek dan peduli politik. Oke, apa dasar hukum Garuda Politik Indonesia? Ya tentu kalau dasar hukumnya tentu adalah Undang-Undang Dasar Konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, Undang-Undang 17 tentang organisasi kemasyarakatan ya. Oke. Tapi sekalian kita pahami bahwa politik Indonesia kita mengadopsi adalah sebenarnya teori Montesquieu Prancis ya. Kita mengambil trias politika. Jadi politik itu kekuasaan ya, karena kekuasaan tidak absolut, tapi dia harus tidak mutlak, tapi dia tidak satu. Tapi gimana dia dipecah jadi tiga ya kan? Karena kalau absolut itu sangat bahaya. Makanya Lord Acton sangat jelas ya mengatakan bahwa power tends to corrupt ya kan, ya, absolute power corrupt absolutely. Jadi kalau memang kekuasaan ini cenderung korup ya kan, kalau
kekuasaan mutlak, ya korupsi mutlak juga kan gitu. Artinya bahwa makanya dibagi dengan 3 kekuasaan ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nanti ada edukasi detailnya. Oke, politik di Indonesia, ya kan, ini dipengaruhi oleh 5M ya. M pertama adalah massa, organisasi massa, ya kan. Bahkan banyak partai politik berangkat dari ormas. M kedua adalah media massa atau pers. M ketiga adalah mahasiswa atau pemuda. M keempat militer, ya kan. M5 adalah money, pengusaha. Sekali lagi, politik Indonesia dipengaruhi oleh organisasi massa, media massa, mahasiswa, pemuda, militer, dan money. Ya, ini penting ya. Nanti banyak penjelasan detailnya ya. Jadi intinya kita harus paham ya, baik politik nasional atau politik daerah ya. Oke. Nilai-nilai positif yang dikembangkan ya di komunitas Garuda Politik Indonesia adalah apa? Nilai positif pertama adalah sinergi. Jadi kita mindsetnya sinergi ya. Kita harus mau kerjasama, kolaborasi ya, humanity. Jadi kita kepedulian, kemanusiaan ya. Tentu kita harus sumbernya tentu Pancasila ya. Kita ngomong Pancasila harus juga nilai-nilai Pancasila kita kembangkan. Egaliter ya, kesama sederajat. Jadi kita selalu menyamakan bahwa kita sama-sama ya. Jadi kita harus egaliter ya. Musyawarah mufakat. Nah, ini adalah roh, ya kan? Jadi semuanya sebagai kata kunci setiap menyelesaikan permasalahan dan setiap pengembangan apapun musyawarah mufakat. Dan yang kelima adalah transparansi. Sekali lagi, nilai-nilai yang dikembangkan Garuda Politik Indonesia adalah sinergi, humanity, egaliter, musyawarah mufakat, dan transparansi. Oke. Siapa sasaran edukasi politik? Tentu tokoh masyarakat ya, ada ulama, ustadz, guru ya, tokoh pemuda, mahasiswa, pengusaha, pebisnis, anggota legislatif terpilih atau belum terpilih ya, tentu kita juga sama-sama. Kemudian masyarakat umum peduli politik. Nah, ini sasarannya ya. Nah, pengembangan komunitas Garuda Politik ya, Garuda Politik Indonesia tentu akan di kabupaten kota ya, kecamatan, desa, kelurahan. Nanti karena politik itu kan kalau bicara trias politik kan tentu ada eksekutif, legislatif. Jadi kalau bicara eksekutif kan presiden sampai kepala desa ya atau lurah. Makanya nanti kalau di desa-desa kita juga akan mengkader calon kepala desa yang tentu yang punya mindset ya kan berpolitik yang sehat ya. Nah, ini sistem kerja komunitas Garuda Politik Indonesia seperti ini ya. Jadi kita tentu kita ada penggiatnya ya, penggiat kabupaten, kecamatan, desa ya. Nanti kemudian tokoh masyarakat, kemudian kita ada Garuda Politik Indonesia Akademi, ada sekolah politiknya ya. Gapolindo Akademi. Nah, ini penting nih kata kuncinya di sekolah ya. Nanti melibatkan tokoh masyarakat ya kan. Kemudian penggiat. Nah, tujuannya adalah output dari sekolah politik ini adalah pada 2, masyarakat peduli politik dan kader politik sehat. Nah, dengan masyarakat peduli politik dia akan mempengaruhi masyarakat umum ya. Masyarakat umum akhirnya yang tadinya nggak melek, yang nggak peduli jadi peduli ya kan. Kemudian dia peduli politik, kalau dia mau belajar lagi ke sekolah politik maka dia bisa jadi kader politik sehat. Nah, dari kader politik sehat inilah yang akan menjadi calon cakades ya kan, caleg atau cakada ya kan. Kalau di desa tentu kepala desa ya, nanti kalau di kota tentu langsung ke calegnya ya. Ya, baik tingkat kabupaten, provinsi ataupun pusat ya. Sekali lagi, kader-kader politik sehat ya kan dihasilkan dari sekolah politik ya kan. Jadi Garuda Politik Akademi itu adalah menghasilkan kader-kader politik sehat. Ya kan, karena dengan insya Allah dengan mengkader politik yang sehat ya kan, maka dia akan membawa kesejahteraan dan masyarakat ya kan. Saya yakin kalau sesuatu dengan dasarnya ilmu dan dasarnya wawasan ya kan, maka insya Allah akan menjadi lebih baik ya kan. Oke, jadi inilah ya sekali lagi sistem kerja dari Garuda Politik Indonesia ya. Oke, Bapak sekalian, intinya adalah apa? Garuda Politik Indonesia adalah gimana politik menjadi politik sehat, negara kuat ya. Sekali lagi, masyarakat yang tidak peduli politik akan dipimpin oleh politikus yang tidak peduli dengan masyarakat. Oke, Bapak sekalian, bersama Garuda Politik Indonesia nanti kita akan memberikan edukasi ya, kan tentu secara kontinu ya kepada masyarakat. Tentu kita sinergi dan berkolaborasi dengan organisasi pemerintah dan organisasi lainnya. Oke, Bapak sekalian, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Indonesia maju, Indonesia sehat, Indonesia kuat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.